Informasi mengenai Samdes di FIFA Cup 2026 menyebutkan Indonesia akan bertolak ke Kamboja untuk mengikuti turnamen persahabatan yang dijadwalkan mulai 19 Agustus 2026. Kamboja menjadi tuan rumah dan mengundang Indonesia, Malaysia, serta Vietnam. Jika dilihat dari sudut pandang persiapan, keputusan ini sebenarnya cukup masuk akal. Ada satu pertanyaan besar yang kini menarik perhatian publik bola voli Indonesia. Apakah manajemen Timnas Voli Putri Indonesia justru lebih terarah dibandingkan Timnas Putra? Pertanyaan ini muncul setelah dua sektor tersebut menjalani agenda internasional dengan pendekatan persiapan yang berbeda. Timnas Putri mendapatkan kesempatan menjalani rangkaian pertandingan uji coba menghadapi Korea Selatan sebelum tampil di CP Cup 2026. Sementara itu, Timnas Putra setelah mengalami kekalahan mengejutkan dari Kamboja di final leg pertama CP Cup 2026, kini kembali akan bertolak ke Kamboja untuk menjalani agenda uji coba dalam Samdes di FIFA Cup 2026. Namun, satu hal perlu diluruskan. Timnas Putra tidak kalah telak dari Kamboja. Kekalahan tersebut terjadi dengan skor ketat 2-3 pada final leg pertama CP Cup 2026. Indonesia bahkan sempat tertinggal 2 set, kemudian mampu menyamakan kedudukan sebelum akhirnya kalah 11-15 pada set kelima. Justru yang membuat kekalahan itu mengejutkan adalah fakta bahwa Indonesia sebelumnya mampu mengalahkan Kamboja 3-0 di fase grup. Artinya, masalah utama bukan sekadar kualitas individu, tetapi bagaimana tim mampu mempertahankan konsistensi, membaca perubahan permainan lawan, dan mengelola tekanan ketika pertandingan memasuki fase penting. Asisten pelatih Nur Widayanto ketika itu mengakui adanya persoalan pada resep bola pertama dan efektivitas serangan. Pertahanan Indonesia juga dinilai kurang disiplin menghadapi serangan Kamboja yang sebenarnya cukup mudah dibaca. Disinilah agenda uji coba ke Kamboja menjadi menarik. Indonesia akan kembali menghadapi lingkungan yang sama, melawan tim dan atmosfer yang tidak asing. Secara teori, ini bisa menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji apakah kelemahan yang muncul di CP Cup benar-benar sudah diperbaiki. Informasi mengenai Samdes di FIFA Cup 2026 menyebutkan Indonesia akan bertolak ke Kamboja untuk mengikuti turnamen persahabatan yang dijadwalkan mulai 19 Agustus 2026. Kamboja menjadi tuan rumah dan mengundang Indonesia, Malaysia, serta Vietnam. Jika dilihat dari sudut pandang persiapan, keputusan ini sebenarnya cukup masuk akal. Indonesia baru saja melewati rangkaian pertandingan internasional dan masih membutuhkan pertandingan kompetitif sebelum menghadapi agenda besar berikutnya, terutama Asian Games 2026. Hasil undian menempatkan tim putra Indonesia di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Artinya, level lawan yang akan dihadapi Indonesia di Asian Games jauh lebih berat dibandingkan Kamboja. Karena itu, pertandingan di Kamboja seharusnya tidak panjang sebagai ajang untuk sekadar mencari kemenangan. Pertandingan tersebut harus menjadi laboratorium. Pelatih Raidel Toiron perlu menguji sistem resep, variasi serangan, efektivitas blok, servis, rotasi pemain, hingga kemampuan tim menghadapi tekanan ketika berada dalam posisi tertinggal. Dan jika dibandingkan dengan sektor putri, ada alasan mengapa sebagian penggemar mulai menilai manajemen tim putri terlihat lebih terencana. Sebelum CP Cup 2026, Timnas Voli Putri Indonesia mendapatkan kesempatan menjalani 3 pertandingan uji coba menghadapi Korea Selatan di Jesan. Pertandingan tersebut berlangsung pada 23, 25, dan 26 Juli 2026. Hanya beberapa hari sebelum CP Cup dimulai. Yang lebih menarik,
Kesempatan tersebut bukan sekadar agenda yang dibuat sendiri oleh Indonesia. PBPSI mengungkapkan bahwa Timnas Putri mendapatkan undangan dari Kopo untuk menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Korea Selatan. Setelah berkoordinasi dengan tim pelatih Marco Sugiyama, kesempatan tersebut akhirnya dimanfaatkan. Ini menunjukkan pola persiapan yang cukup jelas. Indonesia tidak hanya berlatih, tetapi mencari lawan dengan karakter permainan yang berbeda sebelum menghadapi turnamen resmi. Bahkan ketika hasil uji coba tidak sepenuhnya positif, pertandingan tersebut tetap memiliki nilai evaluasi. Setelah itu, performa Indonesia menurun dan Korea mampu mengambil 3 set berikutnya. Dengan kata lain, kekalahan dalam uji coba tidak selalu menjadi masalah. Seperti itu memungkinkan tim pelatih mengetahui kelemahan sebelum kelemahan tersebut kembali muncul dalam kompetisi resmi. Hasilnya memang belum sempurna. Timnas Putri akhirnya hanya menempati posisi ketiga CP Cup 2026, baik pada leg pertama maupun leg kedua. Bahkan target runner-up yang sebelumnya dicanangkan PBPSI tidak tercapai. Namun, ada satu hal yang patut dicermati. Ketika menghadapi Vietnam di leg kedua, Indonesia mampu melakukan pembalasan setelah sebelumnya kalah 1-3 pada leg pertama. Indonesia menang dramatis 3-2. Ini memperlihatkan bahwa hasil pertandingan sebelumnya bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pertandingan berikutnya. Sementara pada sektor putra, situasinya sedikit berbeda. Timnas putra sebenarnya memiliki modal yang sangat kuat. Pada Juni 2026, Indonesia bahkan mencetak sejarah dengan menjadi juara FC Men's Cup setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Karena itu, kekalahan dari Kamboja seharusnya menjadi alarm, bukan alasan untuk panik. Indonesia harus bertanya, mengapa tim yang sebelumnya dikalahkan 3-0 mampu berubah menjadi juara CP Cup dengan mengalahkan Indonesia 3-2? Jawabannya kemungkinan berada pada aspek mental, konsistensi, riset, pertahanan, dan kemampuan membaca momentum. Menariknya, pada leg kedua CP Cup, Indonesia langsung memberikan respon. Menghadapi Kamboja, Indonesia menang 3-0. Hasil itu menunjukkan bahwa kualitas Indonesia sebenarnya masih berada di atas Kamboja ketika permainan mampu dikendalikan. Jadi, persoalannya bukan apakah Indonesia memiliki pemain berkualitas. Indonesia jelas memilikinya. Persoalannya adalah bagaimana kualitas tersebut diterjemahkan menjadi pemain yang konsisten. Dan disinilah perbandingan dengan tim putri menjadi penting. Tim putri terlihat lebih aktif mencari pertandingan uji coba sebelum kompetisi. Sedangkan tim putra kini menjadikan Kamboja sebagai salah satu tempat untuk kembali menguji hasil evaluasi setelah kegagalan mempertahankan dominasi di CP Cup.